Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai opening untuk penilaian tugas UAS Biopsikologi berupa podcast dan kami akan menjelaskan tentang behavioral genetik. Sebelumnya saya Jacinta Dwinara Atha dan rekan saya Tanjia Nuha, yang pada pagi hari ini kami akan memaparkan materi untuk penilaian ujian akhir semester dengan beranggotakan 4 orang dan 2 orang tamu dari kelas 1D. Oke, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok akan membuat podcast untuk melengkapi tugas UAS Biopsikologi yang bermaterikan behavioral genetik. Sebelumnya saya mengundang 2 bintang tamu, yaitu ada Mbak Salsa dan Mbak Najwa dari kelas 1D Psikologi Islam. Silahkan masuk, Mbak. Selamat datang. terima kasih atas undangannya. Oke. Kegiatannya apa Mbak sekarang hari-hari, Mbak? Hari ini biasanya akhir-akhir ini kuliah. Organisasi kebiasaan. Kantor dengan gaya. Mbaknya juga sama Mbak Najwa? Aku lebih ke itu sih, rumah kan kuliah. Dia introvert, kesukaan saya dan introvert. Introvert ya, tapi tidak mencerminkan. Kalau di luar ya silakan Mas. Oh, langsung ke materi aja. Ada materi behavioral genetik, singkatnya itu kayak pewarisan kepada keturunan, juga dari segi perilaku. Sebenarnya kan ada itu anak perilakunya mirip orang tua, sukanya olahraga atau yang lainnya. Terus yang jadi kasus itu kan ada bayi kembar. Itu ada yang kembar itu ada malah berbeda jauh antara saudara itu. Ada yang satunya suka ini, yang satunya malah gak suka. Itu dari mulai dari apa ya, sikap atau kegiatan atau hobi lah, ada yang sama Mbak? Kalau saya kan nggak punya saudara kembar, tapi saya punya kakak. Kalau dari orang tua itu ada beberapa sifat yang mirip ya. Misalnya kayak kalau sama orang butuh pertolongan itu kayak nggak tegaan gitu loh. Mas kalau sama orang itu. Jawa cilik atem gitu ya? Ya seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau keseharian mungkin sama aja ya. Biasa aja, tidak ada yang terlalu menonjol. Hobi, kalau orang tua saya itu suka juga tanam ladang, ya, jadi banyak juga suka. Tapi saya nggak suka, saya lebih suka hobinya saya nonton gitu, dengar musik gitu. Itu turun dari saya. Itu turun dari siapa ya toh? Itu genetik asli saya sendiri mungkin ya. Oh, berarti enggak, maksudnya yang sama-sama orang tua? Enggak, lebih ke mungkin kalau sama orang lain gitu sama, tapi kalau buat hobi mungkin enggak. Berarti enggak ada kesamaan sama orang tua gitu. Kalau hobi enggak ada. Kalau Kalau dari saya sendiri tuh, saya kan nggak punya saudara. Saya punya adik. Itu mungkin dari sifatnya sih. Terus dari orang tua juga sifatnya juga begini. Kayak contohnya saya tuh lebih ke emosian gitu kan. Emosian itu dari M-nya. Terus kadang-kadang juga sadar, kita tuh sadarnya itu turun dari ibu saya. Kalau masalah hobi sendiri saya turun dari ayah. Kalau ayah tuh suka kayak gambar, saya juga suka gambar. suka bikin karya seni, Oh, bisa iya. ada mungkin diperlihatkan karya seninya. Oke, ting. Ting. Nanti di sini ya Oh teman-teman. iya, tambahin. Oke, itu kan dari perilaku. Kalau kayak misal kecerdasan gitu, Oh, sebagai ingatnya kuat atau malah saya lebih, ingatannya gampang. saya lebih ke ayah saya sih. Lebih ke pelupa gitu. Kalau segi akademik itu saya lebih ke ayah saya, kayak nggak terlalu pintar dan akademik, tapi di sisi seni itu lebih kayak punya passion. Kalau misalnya kayak akademik itu ibu saya, tapi
Kemudian ke adik nih, di akademik. Kalau Kalau saya itu dari orang tua sendiri, kalau dari bidang akademik lebih ke ibu ya. Ibu saya ya lumayan pintar sebenarnya. Terus lumayan loh. ya lumayan. Jadi kalau belajar dulu sering sama ibu saya. Tapi kalau sekarang udah enggak. Iya, soalnya kuliah kok Ya. sekarang kan belajar sendiri. Belajar sendiri harus mandiri. Iya, jadi kan dari kesimpulannya itu tidak selamanya keturunan dari orang tua itu. Nurun ke anaknya. Jadi mungkin kalau dari nenek ke Ya, orang tua kan mungkin. mungkin masih sama, Ya. mungkin kan belum tentu ke kalian masih sama, mungkin Ya. cuma sama apa ya seperti kognitifnya, tapi Ada seperti perbedaannya. ya kayak perilaku yang lainnya kayak Tidak yang spesifik. nah itu kayak kadang anaknya malas-malasan gitu kan sebenarnya bukan berarti orang tuanya malas-malasan kan bisa saja faktor dari diri sendirinya atau dari luar kebiasaan sama teman-teman misalnya di bukan dari faktor dari luar itu tetap kan lingkungan keluarga terus anaknya kok orang tuanya sosialnya bagus sama tetangga kan anaknya belum tentu Bisa sosialisasi ya, dengan baiknya. ya, ya dari orang tuanya Ya, gimana terus dari temannya dari keluarganya Islam banget tapi kok Anaknya enggak. enggak Bisa ada aja. iya gitu kan itu bisa dari teman-temannya juga atau dari sekolah pun bisa dari pelajaran-pelajaran yang Faktor lingkungan lah intinya. ya faktor lingkungan itu berpengaruh banget sama tumbuh kembang jadi mungkin nanti pola pikir terus pemecahan masalahnya Gimana kita mungkin kalau solusi agar maksudnya berbeda perilaku tapi tidak yang negatif ya itu tadi dari menjaga lingkungan pertemanan sama orang tua juga berperan penting kan soalnya guru pertamanya itu ke rumah. Jadi mungkin itu isi podcast dari kami. Bila ada salah kata, untuk jadi kesimpulan dari obrolan kita ini Kesimpulannya dari podcast tersebut yaitu faktor keturunan tidak selalu berpengaruh pada perilaku anak. Faktor lingkungan juga memiliki peran penting dalam perubahan perilaku anak seperti aspek pendidikan, pengaruh keluarga, pengaruh sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, cara penyelesaian masalah individu dan lain sebagainya.